Tegap gerak. Oke, sebelum kita masuk, Pak Asep mau periksa kuku dulu. Siap? Silakan ketua kelas berdoa. Sapien, silakan pimpin doa. Duduk siap, siap, siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa sebelum belajar. Bil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan Pak Asep. Pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam. Sepertinya yang sebelah kiri kosong, boleh yang sebelah kanannya pindah ke sebelah kiri.
Kelompok yang pojok aja. Bilal, Nathan pindah ke sini. Satu lagi pindah ke sini. Oh, cukup. Ya. Ada di belakang juga. Oh, jangan berdua-dua, Pak. Iya, Pak. Ini di belakang satu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Asep mau absen terlebih dahulu. Yang disebut namanya angkat tangan bilang hadir. Jika tidak ada, bilang aja goib. Sekarang tanggal 19. Abayajid, Adib, Adnan Bilal, Ahmad Yoba, Azkia, Ananda Putra, Aprilia Putri, Dinda Khalifah, Fikri, Hasna, Ibnu Salam, Ibrahim Maulana, Siti Aisyah, Ihya Ulumuddin, Iin Khotimah, Irfan Pratama, Kaila Naura, Liana Damayanti, Mahesa, Mamduha mana? Hadiro. Mauliana, Mikaila, Muhammad Iqbal Firdaus, Muhammad Raihan Cahya Fuadi, Muhammad Sapian Miraj, Mujahadah, Munjiah, Nathan Prayuda, Novita Mala, Furkon, Reza Gandhi, Safira Zahra, Salma Natania, Sirojul, Siti Safira, Siti Nur Hovifah, Saufan Mustajab, Subhan, Syifa Nur Aida, yang sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Asep mau bertanya, kelas 5 semuanya, laki-laki dan perempuan. Bagaimana perasaan kalian ketika berada di bulan Ramadan? Senang. Novi. Salma? Gembira. Terus Zahra? Senang banget. Laki-laki? Bagaimana perasaannya kalau bulan suci Ramadan? Senang. Semuanya senang ya. Nah, nanti mudah-mudahan bulan April kemungkinan jatuhnya bulan Ramadan. Nah, kira-kira kegiatan apa yang ada di bulan Ramadan? Salat tarawih. Terus Bilal? Salat apa selain salat tarawih? Salat duha, salat 5 waktu. Munjiah? Ngaji ya. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Kemudian di selain awal-awal Ramadan, kira-kira pernahkah di akhir Ramadan atau di pertengahan Ramadan kalian membayar zakat? Sering. Pernah kalian bayar zakat?
Nah, orang tua yang bayarin ya. Nah, pasti dan wajib setiap insan yang bernyawa, manusia yang bernyawa wajib membayar zakat, dan itu terletak di bulan suci Ramadan. Kemudian bahan pokok apa? Apa? Beras. Uang pun boleh. Nah, karena bahan pokok kita di Indonesia adalah beras. Kemudian kepada siapa kalian berzakat? Nah, kepada orang miskin. Oh, fakir, amil, mu'alaf, nah dan lain sebagainya. Nah, itu sekitar rumah kalian pasti melaksanakan zakat. Nah, oke, Pak Asep mau manggil satu murid untuk bercerita sedikit aja tentang pengalamannya ketika di bulan Ramadan apa aja. Nah, Pak Asep mau manggil ya satu. Terpenting kalian sudah pernah pengalaman di bulan Ramadan selain bayar zakat, ngaji tadarus mungkin ya. Oke, sebetulnya hari ini kita akan belajar tentang temanya zakat. Nah, kira-kira harapan kalian itu di bulan Ramadan biasanya apa? Harapan di bulan Ramadan biasanya kalian tuh apa? Bisa puasa full ya. Terus laki-laki, harapan kalian di bulan Ramadan? Apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan lanjutkan pelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Pak Asep akan mempersiapkan materinya. Kelihatan? Kelihatan ya, jelas ya. Pak Asep mau menampilkan video. Pak Guru mau menampilkan video. Tolong disimak baik-baik. Didengarkan dengan seksama apa isi dari video ini. Siap? Oke. Mari belajar zakat. Pengertian zakat. Secara bahasa zakat memiliki arti tumbuh. Secara istilah zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Macam-macam zakat. Pertama yaitu zakat fitrah. Biasa disebut zakat jiwa. Fitrah artinya bersih atau suci. Istilah zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi mereka yang kelebihan harta untuk makan sehari semalam keluarganya. Kedua yaitu zakat mal. Biasa disebut zakat harta. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Seperti hasil perdagangan, pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, dan emas. Beberapa golongan atau kelompok yang berhak menerima zakat yaitu: 1. Fakir. Itu orang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya, tidak memiliki pekerjaan. Miskin. Yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan amil. Pemerintah atau badan atau panitia pengelola dalam pembagian zakat. 4. Mualaf.
yaitu orang yang baru saja masuk Islam atau belum kuat keimanannya. Riko, budak atau hamba sahaya yang dimerdekakan. Gori, yaitu orang yang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu membayar. 7. Sabilillah, orang yang sedang berjuang untuk syiar di jalan Islam. 8. Ibu Sabil, orang yang melakukan perjalanan untuk kebaikan dan kekurangan bekal atau biaya. Tentuan zakat fitrah. 1. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok yaitu beras seperti di daerah kita. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,5 kg setiap orang. 2. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu wajib dikeluarkan pembayaran zakat fitrah adalah saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga salat Idul Fitri. Juga boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Ayo kita perhatikan contoh zakat fitrah dari keluarga Upin dan Ipin berikut. Dalam keluarga Upin dan Ipin terdapat 4 orang yaitu Opa, Kak Ros, Upin, dan Ipin. Setelah selesai menunaikan puasa Ramadan selama 30 hari malam ini, keluarga Upin dan Ipin akan melaksanakan zakat fitrah dengan beras. Berapa kilogram jumlah beras yang harus dikeluarkan oleh keluarga Upin dan Ipin? Dalam keluarga Upin dan Ipin terdapat 4 orang yaitu Opa, Kak Ros, Upin, dan Ipin. Cara penghitungan zakat fitrahnya adalah 4 orang dikali 2,5 kg sama dengan 10 kg. Jadi, banyaknya beras yang harus dibayarkan oleh keluarga Upin dan Ipin adalah 10 kg. Zakat yang telah terkumpul akan dibagikan oleh amil atau panitia zakat kepada 8 golongan penerima yang tadi telah dijelaskan dan khususnya pada fakir dan miskin yang ada di sekitar keluarga Upin dan Ipin. Tentunya dengan kita berzakat akan memberikan manfaat seperti 1. Menjadikan kita orang yang senang berbagi dan memberi. 2. Menjadikan kita sebagai orang yang dermawan. 3. Membersihkan harta dan jiwa kita. 4. Mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Berbagi dan membantu orang yang kekurangan atau membutuhkan di sekitar kita. 6. Disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga manusia yang lain. Demikianlah paparan tentang zakat. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, apa yang kalian tonton barusan kira-kira? Tentang zakat. Yang lainnya? Tentang apa lagi yang kalian tonton tadi? Apa? Memberi zakat kepada siapa? 8 golongan. Ada yang ingat? Apa? Golongan apa yang tadi? Fakir, miskin, amil. Nah, dan lain sebagainya tadi ya. Nah, dari zakat yang tadi dicontohkan sama Ipin dan Upin, berarti 1 orang berapa kilo? 2,5 kilogram. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan. Oke. Nah, Pak Asep akan menerangkan apa yang tadi kalian tonton. Silakan buka buku paketnya. Halaman 83. Halaman 83. Sudah. Nah, perlu kalian ketahui, zakat itu adalah oke, baik.
Zakat itu adalah secara bahasa artinya bersih atau menyucikan. Apa yang disucikan? Harta kita atau badan kita, diri kita. Kalau zakat fitrah itu adalah menyucikan diri kita. Dan zakat mal itu adalah menyucikan harta kita. Jadi ada zakat fitrah dan zakat, berarti berapa tuh? Ada dua tipe atau macam zakat. Nah, zakat ini, zakat fitrah dilaksanakan khusus pada bulan suci Ramadan. Nah, kapan dimulainya dan kapan diakhirkannya? Dimulai ketika terbitnya matahari awal bulan suci Ramadan sampai terbenamnya matahari bulan suci Ramadan. Nah, jika ada pertanyaan, Pak Asep, kalau lupa bayar zakat, ingatnya jam 3 subuh, jam 7-nya Idul Fitri, apakah masih boleh? Boleh, sah. Sebelum kita sholat Idul Fitri, kita bayar zakat, tetap sah hukumnya. Nah, Pak Asep, semua yang bernyawa bayar zakat? Bayar. Bagaimana kalau ada bayi lahir sehari sebelum Idul Fitri, apakah bayar zakat? Bayar. Sama, paham? Semuanya diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Siapa saja golongan yang paling atas dari keluarga, kepala keluarga harus bayar, ibu harus bayar, kemudian kita anak bayar, adik bayar. Ada nggak di dalam rumah selain kita dan keluarga? Misal nenek harus bayar zakat. Semuanya harus bayar zakat dengan syarat dan ketentuan secara syariat. Nah, yang kedua, zakat mal. Zakat mal, zakat harta. Sama, memberi zakat sesuai dengan nisabnya atau tiap tahunnya. Pak Asep ambil contoh. 1. Misalkan Hasna mempunyai 10 kg emas dan tidak dimanfaatkan atau ditimbun. Nah, itu dalam 1 tahun tidak dipakai emasnya Hasna, itu harus bayar zakat. Ya, sesuai dengan persentase yang dipunyai Hasna, 10 kilo atau 5 kilo. Nah, nanti persennya itu yang harus dibayarkan zakat. Tujuannya untuk suci, halal, berkah. Artinya dalam zakat ini umat Islam diajarkan untuk berbagi. Nah, seperti itu ya. Kepada siapa kita membayar zakat? Nah, coba lihat di bukunya. Ada 8 golongan atau 8 asnaf yang wajib menerima zakat. Nah, yang tadi sudah contohnya seperti di video tadi. Tuh, coba kalian sebutkan dari Salma. Apa Salma? Golongan yang pertama. Terus miskin. Hasna, Amil, Zahra, Mu'allaf. Terus sebelahnya April, Rikob. Sebelahnya lagi Gorif, Safian. Habis Gorim apa? Sabilillah. Sebelahnya terakhir Ibnu Sabil. Nah, yang pertama, apa itu fakir? Coba kalian baca. Salma. Nah, tidak mempunyai harta untuk kebutuhannya dan tidak mempunyai pekerjaan. Yang kedua, miskin. Apa itu miskin, Novi? Yaitu orang yang memiliki harta tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Iya, mempunyai harta tapi tidak cukup. Ya, kemudian Hasna, yang ketiga apa golongannya?
Amil, yaitu orang yang ditugaskan pemerintah, ditugaskan menjaga pasar atau untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Nah, amil itu orang yang mengelola, mengatur zakat di musola atau di masjid. Boleh Pak Ustadz ngaji, boleh. Bu Ustazah boleh, atau orang tua boleh. Terus lanjutnya Yoba, apa nomor 4? Zahra nomor 4 apa Zahra? Mu'alaf. Yaitu orang-orang yang belum jelas keimanannya dalam memeluk agama Islam. Nah, nah, jadi mu'alaf juga wajib mendapatkan zakat, harus dapat. Ketika ada tetangga kita yang baru masuk agama Islam dan masih lemah keimanannya, ada zakat, kasih. Ya. Terus selanjutnya apa ya, Mbak? Habis mu'alaf, rikob. Apa itu rikob? Nah, rikob ini dipraktekkan pada zaman dahulu ketika masih adanya perbudakan atau hamba sahaya. Uang zakat boleh dikeluarkan untuk membebaskan atau memerdekakan budak. Nah, kalau sekarang alhamdulillah udah nggak ada budak ya? Nggak mungkin ada. Adapun ada, ngedengar itu pasti langsung ditangkap polis. Nah, itu namanya penjualan manusia, dilarang oleh undang-undang. Selanjutnya, sebelahnya. Apa itu gorim? Coba dibaca. Untuk membayar hutang. Orang yang terlalu banyak hutang tidak cukup untuk membayar hutang kecuali ada bantuan dari orang, boleh dikasih zakat, ya. Paham ya? Terus selanjutnya coba Putra. Sabilillah. Apa itu sabilillah? Nah, sekelompok orang atau kelompok yang bersyiarkan ajaran agama Islam, berdakwah dari daerah lain ke daerah lain, itu dikasih bekal di perjalanan. Ketika ada zakat boleh dikasih. Terakhir Munjiah, mana Munjiah? Ya, Munjiah. Apa itu Ibnu Sabil sayang? Iya, Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang dalam melakukan perjalanan dengan tujuan untuk menuntut ilmu boleh, untuk syiar juga boleh. Pokoknya habis bekal dalam perjalanan. Nah, sampai sini adakah pertanyaan? Dari kelompok sebelah kiri, tengah, samping? Apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Asep akan menjelaskan tentang selanjutnya bagaimana cara kita melaksanakan akadnya. Tadi kalian sudah memahami zakat, apa itu zakat, zakat mal dan zakat fitrah, asnaf golongan zakatnya. Nah, sekarang terakhir Pak Asep ingin kalian mempraktekkan bagaimana caranya membayar zakat. Nah, Pak Asep pengen yang maju Novi dengan Salma.
Novi dengan Hasna mau boleh di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktekkan cara membayar zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktekkan cara menerima zakat. Baca dulu kan. Nawaitul an uhriza zakat wal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abqaita waj'alhu laka tahuron. Gimana, sudah selesai LKPD-nya? Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan di depan meja Pak Asep sekarang. Alhamdulillah sudah selesai semua ya LKPD-nya. Yang belum bisa menyusul. Nah, Pak Asep akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar dengan Pak Asep. Ya, masih ingat kesepakatan kelas ya? Kesepakatan belajar Pak Asep ya, masih ingat? Apa yang pertama? Tertib. Yang kedua? Yang ketiga? Mendengarkan, tidak berbicara ketika guru menjelaskan. Yang keempat?
menjaga sikap. Yang kelima, izin ketika nah, alhamdulillah masih ingat, tetap dipertahankan. Jangan lupa tiap belajar dengan Pak Asep ataupun dengan Pak Yosep, terutama dengan wali kelas, harus tertib, rapi, dan izin ketika keluar kelas. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Alhamdulillah ya, cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa-apa yang Pak Asep jelaskan tadi tentang zakat dan 8 astapnya mudah-mudahan diingat. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Rabbil alamin. Oke. Untuk buku paketnya silahkan dikumpulkan dengan rapi.